Saya juga kaget, wow, ini ada orang yang bagi-bagi duit gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita punya tamu yang menurut aku spesial banget, tamu yang luar biasa. Tamu ini adalah Bang Fitno. Hai Bang Fitno, how are you? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, you are so religious, mantap. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Fitno? Baik, terima kasih ya udah mau datang buat video sama saya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Ya, jadi mungkin di sini banyak orang nggak tahu Bang Fitno itu siapa, tapi saya janji when this video will end, kalian akan tahu dan kalian akan respect dan ngefans sama beliau gitu ya. Terlalu berlebihan, Mr. Hussein. Emang bener, soalnya Bang Fitno, banyak orang kenal Bang Fitno sebagai selebgram yang suka bagiin duit di Instagram ya. Soalnya saya juga kaget, hampir tiap minggu ada bagi kuis sedekah untuk berkah. Sedekah untuk berkah. Dan nggak pernah ada endorse. Saya juga kaget, wow, ini ada orang yang bagi-bagi duit gini aja, so simple aja. Dan saya penasaran banget Bang Fitno itu siapa. Saya nge-DM, ngajak bikin video, dan saya penasaran Bang Fitno sebenarnya siapa sih bisa bagi-bagi duit gitu. Saya sebenarnya orang biasa saja, tapi alhamdulillah ya, senang berbagi kebahagiaan kepada siapa, kepada semua orang gitu. Jadi saya berbagi kebahagiaan itu kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. When I holiday, dimanapun saya selalu ingin berbagi kasih sayang. Nah, salah satu kasih sayang yang saya berikan adalah keramah tamahan juga iya, rasa peduli juga iya. Rasa peduli kan macam-macam tuh. Nah, salah satunya karena saya ada rezeki dari Allah, jadi saya bagi juga rezeki ini kepada teman-teman semua. Tapi duit itu sebenarnya dari mana sih? Ya kan? Banyak orang mau tahu itu Bang duit Fitno bagi ini duit, tahu dari mana duit gitu. Saya dapatkan karena saya adalah seorang pengusaha, seorang bisnismen yang memulai usahanya itu di umur 28 tahun. 28 tahun. Di umur 28 tahun saya memulai mendirikan suatu bisnis. Tapi sebelumnya dari selesai kuliah sampai umur 28 tahun saya sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga ahli, disitulah pengalaman ya, bagaimana meningkatkan kualitas daripada kepribadian, bagaimana how to improve the mentality. Dah cukup buat saya. Akhirnya saya start umur 28 tahun usaha. Usaha pertama yang Bang Fitno mulai usaha apa? Nah, usahanya kebetulan karena saya backgroundnya di telekomunikasi. Ya, pertama background pendidikan di telekomunikasi elektro. Terus yang kedua, akhirnya saya bekerja di telekomunikasi. Ini bekerja di telekomunikasi, pernah kerja di perusahaan Ericsson di Indonesia, pernah kerja di Turkcell dulu di Turki, telekomunikasi, dan akhirnya pun bisnisnya masih telekomunikasi. Karena kenapa? Experience-nya dan keahliannya di telekomunikasi. Jadi Bang Fitno punya bisnis telekomunikasi, tapi kan telekomunikasi itu luas ya. Telkomsel bisa bilang telekomunikasi, bisa bilang telekomunikasi. Bang Fitno sendiri. Nah, spesialnya saya menyediakan infrastruktur telekomunikasi yaitu BTS di gedung-gedung di seluruh Indonesia. Jadi namanya BTS indoor. Kalau yang di luar namanya kan BTS outdoor, itu tower-tower yang tinggi. Kalau saya spesial di dalam gedung. Oh, spesial di dalam gedung. Yang mana BTS outdoor, tower-tower tuh nggak bisa masuk sinyalnya, frekuensinya ke dalam gedung, otomatis kita mesti menyediakan yang namanya dedicated BTS. Begitu ceritanya. Tapi kan kalau bisnis telekomunikasi itu jelas perlu duit banyak ya. Jadi artinya itu Bang Fitno tahu banget ya, perlu duit banyak karena ya. Saya juga S1-nya ICT Business. Jadi artinya Bang Fitno itu dari keluarga dapatnya atau sendiri mulai? Tahu dari sendiri dong, bro. Jadi pertama saya sebagai kontraktor dulu. Jadi saya sebagai kontraktor, saya menyediakan jasa jasa keahlian saya ke Indosat, ke XL gitu lah, untuk mendapatkan proyek kayak begitu. Akhirnya dengan menjual jasa sebagai kontraktor, meningkat, akhirnya saya sebagai investor. Karena model bisnisnya sebagai kontraktor saya hampir 4 tahun yang dapat proyek dari beberapa operator, Telkomsel XL, setelah itu Indosat, setelah itu saya
bisnis model berubah. Saya membangun, berinvestasi di dalam gedung, ya di Telkomsel, di gedung-gedung di seluruh Indonesia, dan saya sewain. Jadi Seperti kayak bisnis tower sekarang. Semuanya sendiri, nggak ada warisan dari keluarga. Oh, nggak ada. Warisannya dari Allah, itu keahlian, anugerah, cara berpikir, hati kita, mentality kita. Terus Bang Vino punya berapa perusahaan total? Aduh. Kita lah, biar orang-orang tahu. Iya, sekarang kan alhamdulillah kan awalnya kan bisnis itu mesti dimulai dari terkecil melalui suatu proses yang panjang, tidak mudah kayak begitu, dan alhamdulillah fokus selama 10 tahun saya fokus bisnis cuma satu company. Yang fokus 10 dari umur 28 tahun sampai umur 39, satu company fokus. Alhamdulillah berhasil. Setelah berhasil menjadi entrepreneur, businessman, fokus, akhirnya setelah berhasil tentunya naik lagi sebagai investor, melihatlah banyak bisnis-bisnis yang menurut saya peluangnya bagus begitu. Salah satunya ini kita sebenarnya adalah di Hotel Bang Vino, F Hotel ya. Ya kalian bisa kalau mau ke Jakarta bisa nginep di sini lah, gampang. Kalian tinggal booking aja deh di Panglima Polim Blok M. Ya, Panglima Polim. Dan tadi aku juga makan di restorannya beliau. Restoran Kampung Bangka. Ya, Kampung Bangka. Linknya ada di bawah, kalian bisa kalau tertarik bisa nyari. Terus Bang, tadinya bilang punya ya banyak perusahaan ya. Gimana caranya kita bisa manage banyak perusahaan? Soalnya kan susah, satu perusahaan pun orang-orang mikir wah ini pusing, apalagi sebanyak sekitar 18-20 perusahaan kan Bang Vino tadi bilang punya, itu susah banget pasti kan. Ya alhamdulillah kan di dalam beberapa belas perusahaan ini kan kita ada sekitar 6 industri ya. Industri tetap industri yang saya manage itu industri telekomunikasi ICT ya, yang sekarang lagi tren. Yang kedua kita ada hospitality, ya hospitality itu adalah hotel. Kita ada hotel di Jakarta, di Bali, di Lombok, dan kita lagi bangun di Belitung juga hospitality. Kita ada F&B, kita ada restoran Kampung Bangka, kita lagi mau buka juga di Belitung, dan kita ada Bank Martabak yang di belakang, ya Bank Martabak. Terus kita ada kontraktor sebagai kontraktor di beberapa perusahaan BUMN. Terus kita ada mining. Ya, terus kita ada logistik. Wow. Ada lagi trading juga ada. Ada lifestyle. Kita mengelola ada beberapa produk baju dari beberapa artis kayak begitu. Jadi ada sekitar 6 atau 7 industri. So how we manage, of course ya kita ada level tertentu di setiap super holding, ada company, ada unit, ada holding company ya yang masing-masing membina itu, dan kita tentunya sebagai super holding company kita mesti merekrut orang-orang yang profesional, yang kredibel kayak begitu kan ya, yang tentunya melewati suatu seleksi di top manajemen, sehingga kita beri trust kepada mereka, kita kasih target mereka untuk bisa memanage semua unit-unit bisnis yang ada di bawah holding company, super holding company. Selama ini pernah ada struggle nggak? Of course dong, jadi apapun usaha yang dilakukan itu perlu suatu perjuangan, tidak ada suatu hal-hal yang menurut saya itu mudah. Karena kenapa jual kerupuk aja kata saya perlu perjuangan, apalagi bisnis yang seperti ini. Tapi apapun struggle-nya depend on our mentality ya. Sekeras apapun keadaan, kalau kita punya mental yang survive, mental yang kuat kayak begitu, keadaan buat kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya seperti you tahu bagaimana kita hidup di gurun pasir, bagaimana kita hidup di kutub utara. Semua itu bukan karena keadaan membuat kita lemah, tapi kitalah bagaimana mengalahkan keadaan. Menghadapi suatu permasalahan, menghadapi suatu tantangan, kita mesti menjadi orang-orang yang hebat. Tentunya kita punya kelemahan, tapi kelemahan itu kita mesti sharing, kerjasama sama partner-partner yang mempunyai kekurangan kelebihan di antara kita masing-masing. Bang Vino kan udah sukses. Bagaimana kita juga bisa sukses? Tips buat orang bisa sukses. Yang pasti untuk menjadi suatu sukses itu perlu kesabaran, perlu suatu proses, tidak ada yang instan. Ya dimulai dengan doa yang pasti, mesti ya dengan doa, ada niat yang baik, ya tentu kerja keras, ya tidak pernah berputus asa kayak begitu, membuka diri, dan mesti mempunyai suatu personality yang baik, punya mental yang hebat ya, untuk apa? Untuk bisa mensupport kita
ya mendukung kita. Karena kalau kita punya personality yang baik, nice, kita punya mental yang struggle kayak begitu, apapun tidak ada masalah. Apapun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan Ya. saya lihat juga Bang Vino suka main, suka nongkrong sama banyak artis ya. Ini artis juga ya. Jangan-jangan mulai jadi aktor atau selebgram atau Yang yang pasti begini, kita melihat bahwa untuk melakukan suatu bisnis yang sekarang ini kita perlu suatu promosi, ya, suatu promosi. Nah, promosi yang tepat sekarang ini untuk bisa membantu dengan cepat, kita perlu endorse. Nah, endorse ini menurut saya yang bisa cut optimalis untuk bisa cut efisiensi, untuk cut cost dengan efisiensi, dengan optimalisasi. Salah satunya kita masih berpartner sama artis-artis. Contoh, kalau untuk bisnis lifestyle saya, untuk bisnis makanan saya masih berpartnership karena biaya terbesar untuk bisa memperkenalkan produk supaya ada branding, supaya ada promosi, tentunya kita bisa bergandengan sama artis-artis. Begitu ceritanya, bro. Kalaupun nggak berbisnis ya pertemanan aja juga oke, bro. Pertemanan sama siapa aja. Terus saya lihat Bang Vino ya, kalau bilang langsung itu udah kaya, udah kaya mah tidak. Iya. Yang penting kaya hati. Apapun punya. Bagaimana kita tetap bisa dekat sama Tuhan ketika kita udah punya semuanya? Intinya begini, kita kaya atau tidak seharusnya kita masih dekat kepada Allah. Karena kenapa dikasih hidup pun kita udah bersyukur. Karena kenapa? Yaitu tadi kita dikasih hidup tuh masih bersyukur dan harus dekat kepada Allah. Karena dengan cara bersyukur insya Allah ditambah. Jangan cuma kaya aja dekat kepada Allah. Di saat kita dalam keadaan sendiri, di saat kita susah, kita masih dekat kepada Allah, bro. Jadi apapun kondisi kita, siapapun kita wajib dekat kepada Allah. Wajib ya itu. Wajib. Kita tidak terlepas dari dosa. Tentunya kita memohon ampun kepada Allah kalau kita dari dosa. Tentunya kalau kita meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah karena Dia yang Maha Kaya, bos. Wow. Begitu Satu lagi, ceritanya. kenapa namanya Vino Fabulous? Saya dari kemarin penasarannya itu hotelnya juga famous and fabulous gitu. Kenapa namanya? That is my dream, bro. That is my dream. Jadi saya pengen memang how to be the fabulous person, how to be the famous person. This is my dream. So that's why that mulai dari ucapan, mulai dari branding, saya mencoba untuk bisa menjadi seperti itu. Jadi atau tidak, tapi I have a dream already. Gitu, Pak. Wow, itu luar biasa ya. Gimana kalau kita juga bagi rezeki kepada subscriber? Dengan senang hati saya ingin Ayo, berbagi. kita kasih pertanyaan yang Bang Vino buat itu. Coba pertanyaannya apa tadi? Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin berikan kepada teman-teman semua adalah kenapa hidup kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oke, kenapa hidup kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan pertama saya. Iya. Dan kita kasih apa buat Saya akan memberikan, apabila bisa menjawab pertanyaan saya tadi, saya akan memberikan 500.000 500.000 ke berapa orang? untuk 4 orang. 4 orang. Jadi total 2 juta. Kalian komen kenapa kalian bersyukur sama Allah gitu ya? Ya. Ya. Dan Itu harus sebenarnya. Harus ya. Tapi jawab. ya, kalian harus jawab yang benar kenapa kalian bersyukur sama Tuhan, dan 2 orangnya saya yang pilih. Iya, Bang Vino iya. yang pilih, dan kita akan transfer 500.000 per orang ya. Dan Bukan 100.000, soalnya kan banyak mikir kan di YouTube kan ada banyak yang judulnya misalnya 500.000 giveaway, kasih ke 20 orang 500.000 kan nanti itu, tapi kita bagi 500.000 untuk 1 orang, untuk 4 orang. Ya, per orang 500.000 untuk per 4 orang. 500 orang. Wow, luar biasa. Bang Vino, terus apa pesan Anda buat penonton-penonton? Yang pasti dengan kesempatan yang ada sekarang ini buat anak-anak milenial, mari kita memanfaatkan media sosial atau dunia digital ini dengan cara sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Berkompetisi, berkreasi, ya, menggunakan media sosial dengan positif. Ya, dengan cara seperti apa? Bisa dengan dagang online, bisa mencari informasi yang positif yang bisa membangun kinerja yang bisa mendatangkan bisnis dan uang buat teman-teman semua. Jadi jangan cuma gosip gitu kan. Jangan cuma gosip, cuma hanya spending, but how we make the media social to be our income. Ya iyalah, ini Like Mr. Hussein yang lakukan sekarang. So
guys, kalian jangan lupa follow Bang Vino, linknya ada di bawah, dan ini Instagramnya harus follow. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen kenapa kalian bersyukur kepada Allah. Dan 4 orang akan dapat 500.000 per orang. Jangan lupa. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersyukur dan salam sukses buat teman-teman semua. Terutama buat Mr. Hussein. Mantap, Pak. Thank you, bro.